Karena memang belajar yang menang. Yang susah diatur kira-kira siapa? Waktu sebelum nikah sekolah dulu. Siapa? Saya ulang lagi, kalau ini kira-kira siapa? Music Studio. Perhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Juga burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan untuk daun-daun yang dimakan ular. Maka Allah dengan segala firman-Nya. Kita kan sering dengar Pak, Bu. Ini masa milenial itu apa? Milenium itu aluminium gitu. Milenial itu apa? Milenial itu adalah generasi yang lahir di atas tahun 90-an. Itu generasi milenial. Sampai 2000 hingga sekarang itu semuanya identik dengan teknologi. Bahkan anak baru lahir aja sudah pegang handphone. Kok bisa? Baru lahir, ya kan? Bapaknya nggak bisa azan. Cari YouTube, setelkan azan di YouTube, taruh di samping telinga bayinya. Ya. Anaknya yang belum pernah pegang handphone siapa? Ada nggak anaknya nggak pernah pegang handphone? Ada? Ada Pak. 40. Ya. Mesti semua bayi sekarang sudah ya digandrungi dengan handphone. Ya, 3 tahun itu sukanya cari tayo. Saya kira payu. Ternyata tayo. Bayangin, itu anak umur 3 tahun. Ya. Nah, inilah generasi milenial. Jadi generasi milenial itu bagaimana ya kita memberikan anak-anak ada anak-anak yang lahir di tahun 90 ke atas hingga sekarang. Yaitu generasi yang semuanya dekat dengan teknologi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau anak dekat dengan teknologi gampang atau susah mendidiknya? Gampang apa susah? Susah. Mendidik anak dengan teknologi gampang apa susah? Susah. Kalau ini kira-kira siapa? Ibu. Kalau ini kira-kira siapa? Anak. Saya ulang lagi, kalau ini kira-kira siapa? Bapak. Kalau ini kira-kira siapa? Ibu. Bapak Ibu sebelum nikah pernah sekolah menjadi ayah dan ibu? Nikah siapa? Waktu sebelum nikah sekolah dulu. Saya mau nikah bulan Januari. Berarti dari bulan Januari 2018 sampai Desember sekolah dulu. Ada bagaimana melayani suami coba sekarang dulu. Sekarang dipingin. Nah, kamu mau nikah? Dipingin 30 hari kamu keluar rumah. Supaya apa? Belajar masak, belajar tentang menjadi istri, belajar tentang menjadi ibu, belajar jadi apa? Manajer biro. Iya. Maka Bapak Ibu tadi jawab susah perusahaan itu. Karena apa? Karena nggak punya ilmunya. Coba lihat ini Bapak Ibu sekalian. Kami menciptakan manusia dari seripati tanah. Kemudian kami menjadikan seripati tanah itu atau air mani itu ke dalam tempat yang kokoh. Kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang-tulang. Lalu tulang-tulang itu kami jadikan sebungkus. Kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Itu adalah generasi-generasi hebat. Lalu ketika dia lahir, siapa yang membuat dia jadi hebat? Yang ngomongin anaknya jadi setan itu siapa? Yang nyamain anaknya dengan isi bibir awal siapa? Ayo, saya tanya nih, kok ini semua ini laku mesti? Insya Allah enggak. Dasar anak
Islam, selamat, nggak jelek. Jadi kalau ada anak mukanya jelek jangan dimarahin. Tapi kita coba bawa kepada perilaku mereka. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak itu yang susah diatur, kira-kira yang salah siapa? Oh, nggak mau disalahkan ibu semua tuh ini. Ya enggak? Itu anaknya siapa? Kita lihat lagi tuh yang tadi tuh. Itu anaknya siapa? Lahir dari mana? Maka anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Apalagi kalau sampai kita mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya, gebak selodor. Ini apalagi mainnya yang loncat tinggi. Wah, macam-macam mainannya ya. Ini saya pernah main semua ini. Coba anak sekarang. Mainnya apa? Handphone. Sekarang saya tanya, gampang ngatur anak yang main ini atau yang main ini? Pak, Bu, yang mana gampang diatur? Yang main ini atau main handphone? Yang susah diatur yang main handphone atau yang main tradisional? Yang susah diatur ini karena handphone atau karena dia dari Bapak Ibu? Ada anak yang cintanya ditolak naik tower, terus mau bunuh diri. Yang ngajarin siapa kira-kira? Teknologi atau Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu sini kan? Kalau kamu cintamu tolak lihat naik tower, ada? Dia tahu dari mana? Teknologi. Lewat apa? Handphone. Handphone yang dapat dari mana? Orang tua. Jadi penyebabnya naik tower siapa? Orang tuanya. Kalau saya jadi hamil, apa benar cuma bisa hamil? Hamilnya ya, makasih. Yang nanya siapa? Anak SD. Kenapa dia berkata seperti itu? Dia nggak tahu. Dia tahu. Bapak Ibu tuh kadang ilmunya ilmu warisan. Sudah sebelum nikah nggak belajar tentang pernikahan. Ilmu mendidik anak, ilmu warisan. Maka kalau kita mau melihat bagaimana dia dulu dididik oleh orang tuanya, lihatlah bagaimana dia mendidik anaknya. Itu aja selesai. Anak kita semangat belajarnya berbeda dengan kita. Anak kita cara belajarnya pun berbeda. Anak kita belajarnya hal-hal yang berbeda. Bapak Ibu, kita dulu SD, ya, pintar, kita juara 1. Sekarang anak kita SD, kita nggak bisa mendapati dia. Kenapa? Materinya berbeda, cara belajar yang berbeda. Pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang imam atau amir, pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami, bapak-bapak, perhatikan. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang istri, ibu-ibu, pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. Seorang pelayan karyawan bertanggung jawab atas harta majikannya. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. Semua kita ini bertanggung jawab. Bapak, ibu, anak, semuanya pemimpin, guru, karyawan. Ya termasuk saya pembicara juga harus bertanggung jawab. Kita perlu apa? Perlu ilmunya. Ilmu menjadi ayah, ilmu menjadi bunda. Ilmu menjadi bapak, ilmu menjadi ibu. Bayangin aja kalau kita nggak punya ilmunya. Kita. Apa itu Tuhan Ibu? Tentang ketuhanan. Tuhan kita siapa? Allah. Kan begitu. Nah ini ditanamkan sama anak. Kalau ketuhanan itu sudah ditanamkan ke anak, kira-kira anak itu jadi penakut apa enggak? Apa setan? Apa setan itu? Begitu. Nah ini coba dibayangkan ya. Ini faktor dari orang tua. Dia tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena diajarkan nilai-nilai kita. Allah. Jadi ketika anak itu melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan ditakut-takuti dengan dunia. Was ya, kalau kamu kayak gitu nanti mama cubit. Takut nggak anaknya? Kalau belum bapak yang cubit, dia nggak takut. Benar nggak? Itu nggak sopan. Nanti dimarah oleh Allah. Dia akan bertanya, Allah itu siapa? Nah ketika dia bertanya oleh Allah itu siapa, bapak ibu harus tanggung jawab. Bapak ibu tertantang untuk mengetahui siapa itu ya enggak? Tapi ditolak loh, mama cubit loh. Apa loh, begitu papa pukul loh, nanti papa gantung loh. Nah, sudah itu selesai itu. Ketayangan sudahnya. Ya. Jadi
kalau ya, ini keponakan saya lagi saya ceritakan, kan saya nggak tahu keponakan bapak ibu. Doa saya nggak bawa aja videonya. Sebelum itu dia doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Selamat tidur papa, selamat tidur mama. Ayo, kamu makan sama setan apa sama manusia? Belum doa ya om. Ya, doa kan? Doa dulu. Mau doa? Kamu makan pakai kuman apa enggak? Belum cuci tangan. Cuci tangan dulu. Itu jangan ini. Ya doa. Sudah cuci tangan dulu. Dasar nakal. Gimana iso apa? Maka bapak ibu setiap langsung duduk meja makan makan. Apa? Makan sama siapa? Digituin juga bapaknya. Sama setannya, begitu kan juga ngikuti gaya saya. Papanya, oh bismillahirrahmanirrahim. Mau makan? Apa makan sama Tuhan? Telepon masuk papanya. Mas, anak saya diajak apa? Ya. Jadi kalau ibu punya bayi masih kecil, dia belum umur 1 tahun, itu membangun kepercayaan. Kalau anak lapar, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, nangis, ya kan? Nah, maka ketika dia nangis segera datengin. Dia ini ikut lomba atau dia nggak punya lomba, diajak lomba aja lah. Karena memang usianya untuk dia berprestasi. Kalau dia kalah ikut lomba, jangan dimarahin. Nggak menang ya, tuh kan sudah mama bilang belajar biar menang. Inilah akibatnya kalau banyak orang tua nggak menang kan? Jangan. Kalau nggak menang, nggak apa-apa nak, kamu tetap hebat. Umur 12 sampai 18 masa mengembangkan identitas menerima diri sendiri. Dan ini nanti kalau anak kita sudah besar. Oke, dia akan mengembangkan identitas dia siapa anak. Ayat 30 ya, katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka berbuat. Untuk orang dewasa, padahal Bapak Ibu di Amerika ayat ini membuat para dokter meneliti bahayanya melihat kalau tidak diatur. Ya, saya tanya Bapak Ibu, game-game kita ini banyak game-game berbahaya atau tidak? Banyak sekali. Coba apa hasil penelitian Bapak Ibu? Ya, lihat. Kalau ada anak main game dan gamenya itu ada game kekerasan, contohnya perang, ya, atau ada yang dia melakukan pukulan-pukulan. Kalau itu dilakukan dan dia tonton, dia mainkan selama 20 menit saja, maka dapat mematikan rasa. Jadi kalau anak itu melihat mematikan rasa, anak akan mudah melakukan kekerasan dan kehilangan empati kepada orang. Jadi kalau anak itu melihat sesuatu kekerasan selama 20 menit Bu, melihat kekerasan, maka dia akan menghilangkan rasa empati sama orang. Dan dia akan melakukan hal yang sama. Maka Bapak Ibu pernah dengar berita ada anak yang melakukan smackdown sama temennya, lalu meninggal dunia. Hasil penelitian internasional Bapak Ibu, minimal orang melihat handphone itu 8 jam sehari. Itu dihitung pukul rata. Berapa menit? Dikumpulkan Bu, bisa 12 jam. Artinya pas sudah kecanduan handphone. Nah, kita next lagi. Ini lihat Bapak Ibu, kekerasan terhadap anak tahun 2018 Bu, baru kemarin Bapak Ibu, kekerasan terhadap anak. Ini adalah ini, tapi salah angka dia. Ya, grafiknya tinggi tapi salah angka. Saatnya ini 924, tapi tertulis 294. Coba Ibu lihat, yang oranye ini itu kekerasan terhadap anak dilakukan oleh suami dan istri, atau oleh ayah dan bunda, oleh bapak ibunya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kekerasan terhadap anak banyak dilakukan oleh orang tua. Terus yang menempati posisi kedua ini umur 25 sampai 44, dan yang ketiga adalah umur 6 sampai 12 tahun. Dan yang termasuk tinggi adalah umur 0 sampai 5 tahun. Jadi kekerasan terhadap anak itu banyak dilakukan oleh orang tua di umur masih produktif 0 sampai terhadap orang lain. Tidak usah nyalain orang lain.
tidak sopan, pakai kuku siang. Maka kalau anak ini pegang handphone ibu, dicek. Kalau dia lihat di YouTube ada history. Dicek historinya itu dia nonton apa saja. Atau ibu bisa download aplikasi, ya, supaya handphone itu tidak sembarangan, ya, menonton. Jadi handphonenya itu diatur Pak Bu. Kalau dia punya handphone, batasan usianya. Sehingga kalau dia nanti nonton ada sesuatu yang tidak pantas, YouTube akan meminta konfirmasi, gitu, konfirmasi usia. Kalau dia nggak bisa memberi konfirmasi, nggak bisa dia tonton. Ada canggih Bapak Ibu nggak bisa pakai. Wah salah itu. Nah kita lihat ini Bapak Ibu, 90% anak terpapar pornografi dari internet saat berusia 11 tahun. Nah ini hati-hati. Usianya berapa tahun? 11 sampai 12 tahun. Maka sejak kelas 5 harus hati-hati. Ya. Nah, coba Ibu ya, ada 1.000 anak yang aktif di dunia pornografi. Ibu pernah dengar nggak kejadian di Surabaya kemarin tahun lalu? Anak SD yang melakukan tindakan asusila seksualitas. Dari mana? Dari internet. Diajari nggak bagaimana cara mandinya? Diajari nggak bagaimana jangan sampai dia mengeluarkan di ecer di kamar mandi? Bagaimana dampaknya? Ini penting Bapak Ibu. Tentang seksualitas itu orang pada nggak paham itu. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu, nanti sampai ke anak-anaknya. Jangan pernah sekali-kali melakukan onani atau masturbasi. Tahu onani dan masturbasi? Tahu ya? Bagaimana mengeluarkan kesenangan seksual dengan cara tangan atau hand job bahasanya. Kenapa? Karena kalau sekali saja dilakukan, maka akan ketagihan untuk yang kedua. Ya, ketika berhubungan suami istri dengan pasangan, ini dikasih tahu Bu. Karena ada pemikiran juga anak-anak itu nggak paham. Ada lagi Bu ilmu yang kedua, yang namanya sperma itu tumbuh setiap hari. Maka kamu gak usah khawatir luber, dia akan keluar sendiri. Maka disebutlah dengan mimpi basah. Karena anak tidak pada tempatnya, maka dia akan menjadi anak-anaknya jin. Ini penting sekali kan? Maka tenang Bu kalau menghadapi anak-anak itu. Ya ini kalau ada anak yang terpapar pornografi, jangan panik. Kemudian ajak dia ngomong, bermusyawarah dengan pasangan. Ini marahin. Sekarang itu Bu untuk ngurus anak tuh nggak pakai marah, tapi diajak mau ngobrol. Melarang anak tidak perlu dengan marah. Ajak anak itu berdialog. Anak kecil itu bisa kok diajak dialog. Apa masa ngerti? Ya. Kalau ada anak yang nakal nggak mau dimarahin. Saya sudah mempraktikkan itu. Kalau saya dimarahin, ngerti anak itu Bu. Dia minta maaf. Enggak. Bu, kalau nggak minta maaf nanti masuk neraka loh. Dia minta maaf, kita minta maaf. Bisa nggak? Bisa Bu. Yang jadi masalah itu orang tuanya.